Kisah ini terjadi lama sekali. Suatu kisah pengalamanku bertemu dengan seorang wanita. Sebut saja namanya Tante Lisa. Wanita cantik yang biarpun umurnya sudah gak muda lagi, tapi kecantikan dan parasnya tidak mau kalah dengan gadis-gadis muda pada umumnya. Sebut saja namaku Andre. Aku adalah seorang mahasiswa di suatu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Sebenarnya aku bukan asli Jogja, karena aku sendiri berasal dari kota lain di Jawa Tengah. Kebetulan, aku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Jelasnya, aku ngekos di Yogyakarta. Dan tepatnya kos-kosan yang aku tinggali itu adalah milik Tante Lisa. Tante Lisa. Sosok tinggi semampai dengan wajah yang cantik dan kulit putih yang terlihat selalu terawat. Sosok wanita ideal dengan tubuh yang seksi. Itu adalah ibu kos pemilik kos-kosan yang aku tinggali. Aku sendiri biasa memanggilnya Tante Lisa semenjak aku terbiasa ngobrol bareng dengannya. Semua ini terjadi berawal di suatu malam ketika aku sedang asik duduk di depan kamar kosku. Sambil ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok, aku asik mengerjakan tugasku. Laptop pertama yang aku punya dan selalu menemaniku dalam setiap aku mengerjakan tugas masih terlihat bagus dan baik. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku sendiri masih belum ngantuk kala itu. Tampak dari jalan di depan pintu pagar, sorot lampu mobil yang setelah aku amati, itu adalah mobilnya Tante Lisa. Memang, Tante Lisa sering pulang larut malam, tapi itu tak setiap hari, karena Tante Lisa sendiri adalah seorang penyanyi di sebuah kafe. Aku kemudian buru-buru melangkah, menuju ke pagar depan rumah, karena saat itu, yang ada di rumah hanya aku sendiri. Ketika penghuni lainnya yang ngekos di rumah kosnya Tante Lisa lagi pada pulang ke kotanya masing-masing. Aku pun kemudian membuka pintu pagar dan mobil Tante Lisa segera masuk dengan pelan. Sambil tersenyum, dia menoleh kepada aku. Wow, senyuman yang manis yang membuat hatiku bergetar. Jantung terasa dak-dikduk, ser-ser-ser. Dengan perasaan agak malu aku melangkah kembali ke tempatku dan aku kembali melanjutkan lagi mengerjakan tugasku. Kulihat Tante Lisa masuk melangkah ke dalam rumah. Aku masih asik dan duduk santai di depan laptopku. Dan tak terasa tugasku pun selesai. Kunyalakan sebatang rokok dan kuhisap pelan sambil menikmati udara malam itu. Rokok dan kopi memang menjadi teman setiaku. Tak terasa udara semakin dingin dan serasa menusuk tulangku. Suara-suara khas malam menemani malam itu. Tiba-tiba, aku mencium bau wangi yang sangat mengusik hidungku. Bau wangi yang begitu menarik. Aku pun menoleh ke sana kemari mencari tahu asal bau wangi tersebut. Maklum, suasana malam jadi aku agak merinding mencium bau wangi di malam hari. Dalam hatiku, apa ada hantu lewat ya? Karena penasaran, aku pun beranjak dari tempat dudukku dan berusaha mencari asal sumber bau wangi tersebut. Pandanganku pun mengarah ke pintu rumah Tante Lisa, yang ternyata pintunya belum ditutup.
masih terbuka lebar. Baru saja aku mau berpikir, tiba-tiba aku dikagetkan oleh sesosok wanita cantik yang keluar dari dalam rumah. Wanita tersebut melangkah berjalan menuju ke pintu. Setelah aku amati, ternyata wanita tersebut adalah Tante Lisa. Dan sebelum aku sempat mengucapkan kata-kata, ternyata Tante Lisa sudah lebih dulu memanggilku. Jantungku masih terasa deg-degan. Karena aku gak enak mau menolak, akhirnya aku pun mengiyakan tawaran Tante Lisa. Dan kebetulan memang perutku lagi keroncongan. Mendengar kata-kata mie goreng, gairah makanku pun muncul. Aku kemudian berjalan mengikuti Tante Lisa. Dan sesampai di ruang makan, aku melihat ternyata benar, Tante Lisa habis masak mie goreng. Terlihat beberapa menu lainnya dan buah-buahan terhidang di atas meja itu. Aku malah jadi salah tingkah mendengar tawaran Tante Lisa. Terserah Tante aja, jawabku. Tante Lisa kemudian membuat 2 gelas, yang satu es susu. Akhirnya kami berdua makan mie goreng bersama malam itu. Sambil diselingi sedikit ngobrol dan bincang-bincang, kami berdua menikmati mie goreng malam itu. Ternyata mie goreng yang dibuat Tante Lisa itu enak banget, tak kalah dengan mie goreng yang ada di resto-resto terkenal di Jogja. Tak terasa, aku sudah habis 2 porsi mie goreng. Tante Lisa tersenyum dan tersipu. Sepertinya dia senang aku suka dengan mie goreng buatannya. Maklum, yang aku tahu Tante Lisa tinggal sendiri. Tapi setiap pagi sampai sore ada yang menemaninya, yaitu Mak Surti, yang bekerja ikut Tante Lisa sebagai asisten rumah tangga lepas, yang tugasnya hanya bersih-bersih dan kadang memasak di dapur. Karena rupanya Tante Lisa juga senang memasak. Tante Lisa kemudian mengucapkan terima kasih kepada aku, karena aku sudah menemaninya makan malam itu. Sebab dia bercerita kalau dia sangat bergairah dan suka makan mie goreng. Dalam hati aku malah yang sebenarnya harus berterima kasih, karena malam itu aku mendapatkan mie goreng gratis pas di saat perutku memang lagi lapar. Tante Lisa kemudian menawarkan kepada aku kalau pengen aku nonton TV. Sementara Tante Lisa lagi cuci-cuci piring dan gelas, aku yang ingin bergegas kembali ke kamarku tertahan saat aku melewati ruang TV. Ternyata TV-nya masih hidup. Dan saat itu aku melihat tayangan film horor kesukaanku. Akhirnya aku pun asik duduk di sofa sambil nonton TV film horor malam itu. Aku masih fokus nonton TV saat aku mendengar suara gemericik air yang terdengar dari kamar mandi. Aku pun berpikir, itu pasti Tante Lisa lagi mandi. Memang, aku tadi sepintas melihat Tante Lisa berjalan ke arah kamar mandi. Aku sih cuek aja. Aku masih asik nonton TV. Suasana tegang dan menyeramkan kini hadir malam itu. Filmnya benar-benar film horor yang membuat bulu kuduk merinding. Saat lagi asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba listrik padam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.